ini sangat bagus bagi kita untuk terus memperjuangkan nasib para guru-guru honorer kita. Nah, kita hendaknya kembali, kita mengharapkan pemerintah kembali pada kesepakatan pertama dengan Komisi 10 bahwa guru honorer itu akan diangkat semua. Waktu itu kita sepakat tidak ada tes, kita belum ada dengar ada testing. Tapi ternyata ada undang-undang mengatakan harus tes. Oke, tes hanya formalitas. Ya kita nggak tahu sampai seribet begini sampai sekarang ini sudah merusak perjanjian kebersamaan kita awal bahwa tes itu hanya memenuhi undang-undang dan mereka dihitunglah pengabdian mereka yang sudah belasan tahun ya dengan honor 200.000 ya, jauh dari rumahnya, sekolahnya. Itulah harapan kita, penghargaan dari pemerintah. Waktu itu disebutkan 1 juta guru honorer akan diangkat. Ternyata yang mendaftar 570 orang begitu ya. Nah, kita harapkan ini semuanya sudah diangkat. Begitu mereka tes, kita tidak pedulikan hasil tesnya. Karena hasil tesnya ya pengabdian mereka selama ini. Tapi begitu selesai itu banyak kali kita tidak nyangka sampai sebegini ribet. Jadi seolah-olah pemerintah mau mengakal-akalan untuk menghambat ini semua. Dan akhirnya ya anggaran pun dibebankan ke daerah infonya. Jadi ini yang membuat rusak kebersamaan ini ya pemerintah sendiri. Jadi kita minta untuk tobatlah, sadar diri lagi terhadap perjanjian yang pertama dulu. Ya kasihan ini nasib manusia. Hidupnya itu sangat menderita, dimenderitakan lagi dengan testing yang seperti ini. Ya, kasihan sekali. Mereka sudah mengabdi luar biasa, tahu-tahu tidak dihargai. Oleh karena mari kita dari Komisi 10 kembali ya, ke awal kita, bagaimana kesepakatan dulu, guru-guru diangkat, ya seluruh honorer, terutama yang umur 35 tahun ke atas itu ditepati kembali. Jadi tidak perlu ada ribet-ribet seperti ini, ya seolah-olah disusah-susahkan, padahal tidak susah awalnya. Terima kasih pimpinan. Bahwa Panja ini merupakan upaya, Panja Formasi GTK ini merupakan upaya dari Komisi 10 untuk kita bisa memantau proses terjadinya seleksi ini. Karena memang dalam kurun 2 bulan belakangan ini kita selalu melihat banyak sekali masukan-masukan yang sepertinya seperti kayak tidak sinkron atau bahkan cenderung jadi salah menyalahkan. Hari ini kita mendengar dari daerah bahwa bukannya tidak memberikan formasi, tetapi yang disetujui lalu kemudian keuangannya, pendanaannya ataupun juga SK yang muncul itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, gelombang ketiga ini menjadi katakanlah menjadi semacam polemik, mau diadakan atau tidak diadakan. Karena gelombang 1, gelombang kedua kita lihat masih ada catatan-catatan yang mungkin belum jalan sampai sekarang, SK belum keluar, penggajian belum bisa diberikan, atau kalau kata Pak Jeffrey tadi, penetapannya telat, APBD sudah diketok baru muncul ya, jadi artinya ini banyak yang harus kita perbaiki. Nah, di gelombang ketiga banyak kawan-kawan guru ini yang mengatakan apakah nanti mereka harus bersaing dengan guru dari luar. Ini juga jadi pertanyaan. Oleh karena itu nanti saya akan balik bertanya kepada bapak-bapak semua, apakah gelombang 3 ini perlu dilaksanakan segera atau tunggu dulu sampai kita membenahi yang gelombang 1 dan gelombang kedua. Itu menjadi hal yang mesti kita sampaikan nanti kepada pemerintah. Saya harus bertanya kepada bapak-bapak semua yang ada di sini nanti, apakah sosialisasi mengenai penggunaan DAU dan juga sosialisasi tentang bagaimana tata cara mengajukan ini sudah ada belum kepada daerah? Kalau belum ada, tentunya saya bisa memahami bagaimana sulitnya bapak-bapak sebagai pimpinan daerah dalam menerima program-program dari pusat. Pimpinan, saya mendapatkan data yang akhirnya membuat kita makin percaya bahwa afirmasi menyangkut daerah tertinggal atau daerah terpencil itu tidak dilaksanakan oleh Panselnas ini. Ini bisa kita lihat dari data yang ada di Kaltara sama Sulbar ya. Jadi misalnya di Sulbar ini jumlah formasi itu yang diusulkan 2.306, yang disetujui 2.161, yang daftar itu cuma 1.599, yang diterima 715.
Jadi kalau afirmasi terkait dengan daerah terpencil tertinggal itu dipenuhi sesungguhnya, seharusnya kalau jumlah formasi lebih banyak dengan jumlah pendaftar, seharusnya ini kan otomatis kemudian ini diterima gitu. Kalau kemudian, karena memang ada problem-problem tadi yang disampaikan oleh beberapa dari Kaltara, dari Sulbar, ada problem mereka tidak bisa datang ke sana karena transportasi, karena kemudian jaringan apa segala macam kan kayak gitu. Nah, ini begitu juga yang dilihat dari data yang ada di Kaltara misalnya. Jumlah formasinya 603, jumlah pesertanya itu cuma 550, kemudian yang diterima itu cuma 205. Jadi ada yang lulus passing grade tapi belum formasi itu 47, sisa formasi masih 398. Nah, ini kan dari perjalanan kita rapat-rapat dengan beberapa stakeholder terkait dengan penerimaan P3K ini, berarti ini menunjukkan dan makin memperkuat bagi kita semua bahwa afirmasi yang dijanjikan terkait untuk khusus untuk daerah-daerah yang terpencil, tertinggal segala macam itu tidak dilaksanakan. Artinya dalam sistem yang dibangun di Panselnas itu tidak disiapkan. Lain dengan yang disampaikan misalnya dari DIY kan memang. Dari jumlah pendaftar aja sudah lebih lipat kan. Begitu juga yang dari Nusa Tenggara Barat, luar biasa ini. Antusiasnya luar biasa walaupun formasi cuma 4.400 sekian, padahal yang daftar 20 ribuan lebih kan gitu. Nah, jadi ini menurut saya yang jadi catatan saya pada rapat kita kali ini, walaupun ya tadi terkait dengan penganggaran, ya lagi-lagi kita menemukan bahwa antara surat edaran dengan apa yang kemudian masuk dalam anggaran teman-teman di daerah ternyata juga enggak ada. Akhirnya hampir semuanya menyatakan defisit. Bagaimana kemudian kalimatnya defisit kalau kemudian pemerintah pusat menyatakan ada tambahan. Nah, melalui mana tambahannya kalau kemudian yang terjadi adalah defisit. Lagi-lagi kita bisa menemukan, bisa menyatakan bahwa memang belum ada kejelasan antara surat edaran yang disampaikan oleh Kementerian Kemendagri dan Kementerian Keuangan itu dengan apa fakta yang memang ada di daerah-daerah. Jadi mungkin itu sebagai catatan saya. Tadi pertama saya lebih menekankan bahwa afirmasi khusus untuk daerah-daerah tertinggal, terpencil segala macam dalam sistem penerimaan yang dilaksanakan oleh Panselnas ini menurut fakta yang ada di dua provinsi ini bisa saya nyatakan itu tidak dimasukkan sama sekali, tidak menjadikan pertimbangan. Jumlah formasi lebih banyak daripada yang daftar, tapi kemudian tidak linear dengan afirmasi itu. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.